Halo, Assalamualaikum CS. Selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku akan menceritakan kondisi pasca banjir yang melanda Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga ke Provinsi Aceh. Konten ini CS dibuat sebagai edukasi, bukan sekadar untuk menceritakan bencana, tapi untuk mengingatkan bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk berbicara, kadang lembut, kadang keras, dan kadang menyakitkan. Banjir bandang yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh bukan hanya meruntuhkan bangunan, tetapi juga mengguncangkan perasaan, memisahkan keluarga, dan meninggalkan jejak yang mungkin tidak akan hilang dalam waktu dekat. Namun, dari hal setiap bencana selalu ada pelajaran besar yang harus kita ambil tentang kesiapsiagaan, tentang pentingnya menjaga alam, dan tentang kuatnya manusia saat diuji. Sebab manusia memang diciptakan untuk bangkit, bahkan ketika segalanya terasa runtuh. Cerita ini CS bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangun kesadaran bahwa bencana bisa datang kapan saja, dan kesiapan kita hari ini bisa menyelamatkan orang yang kita cintai besok. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Yang pertama, kita ke Sumatera Barat terlebih dahulu. Pasca banjir bandang di Sumatera Barat, suasana berubah seperti dunia yang berbeda. Ketika air surut, desa-desa tidak lagi tampak seperti tempat tinggal, melainkan seperti area yang baru saja dilewati gelombang besar yang mengambil apapun yang dilewatinya. Rumah-rumah yang dulu berdiri rapih, kini tinggal rangka. Ada yang hanya menyisakan dinding, ada juga yang hilang sama sekali seolah dihapus begitu saja oleh arus. Bau lumpur bercampur sampah memenuhi udara, membuat setiap tarikan nafas membawa rasa perih dan tak rela. Warga berjalan perlahan menyusuri kampung yang pernah mereka banggakan, memunguti serpihan barang yang mungkin masih bisa dipakai, sepotong pakaian, foto keluarga yang rusak, atau dokumen penting yang tersangkut di semak. Anak-anak yang biasanya berlarian di halaman kini duduk diam, memeluk orang tua mereka mencari sedikit rasa aman. Di pojok desa, relawan mulai berdatangan membawa logistik, membantu membersihkan puing, mengulurkan tangan ketika warga sudah tak sanggup berdiri. Meski kehancuran begitu besar, tapi gotong royong yang lahir setelah bencana ini justru jauh lebih kuat. Seakan mengingatkan bahwa meski rumah bisa roboh, tapi masyarakat Sumbar tetap berdiri dengan hati yang kokoh. Sementara itu, di Sumatera Utara, keadaan setelah banjir bandang justru menghadirkan keheningan yang menekan. Arus deras yang sebelumnya menghantam desa, kini telah pergi. Namun, jejak yang ditinggalkan membuat orang sulit percaya bahwa semua itu terjadi hanya dalam hitungan jam. Jembatan yang menghubungkan desa putus total, membuat warga terjebak dan sulit mendapatkan bantuan. Aliran listrik padam, meninggalkan malam yang pekat tanpa suara televisi, tanpa cahaya lampu, hanya nyala lilin yang ngeremang-remang. Banyak keluarga yang masih kehilangan anggota keluarga atau hewan ternak. Kerugian yang tak hanya menyakiti hati, tetapi juga menghancurkan mata pencaharian. Di pusat desa, warga berkumpul membentuk lingkaran besar, membahas bagaimana menghadapi hari-hari ke depan. Ada yang masih memandangi sungai dengan wajah kosong, seakan tak terima bahwa aliran air yang kini
tenang itu adalah penyebab luluh lantaknya kehidupan mereka. Tapi meskipun kondisi begitu berat, bantuan perlahan datang membawa rasa lega, makanan siap saji, selimut, obat-obatan, dan kerah penuh empati. Relawan dari berbagai daerah datang tanpa pamrih, menyeberang dengan peralatan seadanya untuk mencapai desa yang terisolasi. Dan meskipun luka mereka masih baru, warga Sumut menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Bertahan, bekerja sama, dan berjanji pada diri mereka sendiri bahwa desa mereka akan hidup kembali. Di Aceh, keadaan pasca banjir bandang terasa seperti mengulang lembaran lama yang pernah dialami masyarakat pada bencana besar sebelumnya, tetapi tetap saja terasa baru dan menyesakkan. Air yang merendam rumah-rumah dari jalanan sudah menghilang, tetapi lumpur tebal menutupi hampir setiap sudut kampung. Sumur-sumur penuh lumpur sehingga air bersih menjadi barang mewah. Warga harus antri panjang hanya untuk mendapatkan beberapa jerigen air yang cukup untuk makan dan berwudu. Masjid dan Menasah kembali menjadi pusat pengungsian, dipenuhi keluarga yang membawa bantal tipis, pakaian basah, dan harapan yang masih tersisa. Di malam hari, kampung terasa sangat sunyi karena listrik padam. Hanya ada suara dengung serangga dan lirih orang-orang yang berdoa untuk kekuatan. Sebagian warga masih trauma setiap kali mendengar suara deras air dari kejauhan. Seakan tubuh mereka langsung mengingat ulang rasa takut yang kemarin baru saja mereka alami. Namun, Aceh selalu punya satu hal yang tidak pernah hilang, yaitu ketegaran. Warga bangkit, membersihkan desa bersama-sama, saling menguatkan, saling berbagi makanan meski jumlahnya sedikit, dan tetap yakin bahwa badai yang paling besar sekalipun bisa dilewati jika mereka tetap bersama. Dari bencana di Sumbar, Sumut hingga Aceh, satu hal yang bisa kita pelajari adalah bahwa kita tidak bisa menghindari bencana alam, tetapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Konten ini CS dibuat sebagai pengingat, sebagai edukasi, dan sebagai bentuk kepedulian agar kita lebih memperhatikan lingkungan, lebih memahami tanda-tanda bahaya, dan lebih siap jika suatu hari alam kembali menguji kita. Untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban, kalian tidak sendirian, ada banyak hati yang peduli, banyak tangan yang ingin membantu, dan banyak doa yang mengalir untuk pemulihan kalian. Luka hari ini mungkin masih terasa, tapi percayalah, manusia jauh lebih kuat daripada yang mereka kira. Dan bagi kita yang tidak terkena dampak, mari belajar untuk lebih bersyukur dan lebih peka. Bantu semampu kita, sekecil apapun, karena bantuan sekecil satu botol air pun bisa menjadi penyelamat bagi orang lain. Semoga Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh segera pulih. Semoga warga yang kehilangan bisa kembali tersenyum, dan semoga kita semua selalu diberi kekuatan, karena tidak ada badai yang abadi adalah semangat manusia yang selalu bisa bangkit. Jadi CS itu tadi keadaan pasca banjir yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga Aceh. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan buat kalian semua jangan lupa like video ini, komen di bawah, dan juga subscribe channel YouTube aku supaya semakin berkembang. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.